Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dan dengan petunjuk dan agama yang benar sehingga menjadikannya menang atas semua agama meskipun kaum musyrik membencinya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga beliau serta para sahabatnya seluruhnya. Wahai hamba-hamba Allah, aku menasihati diriku dan kamu untuk bertakwa, karena orang-orang yang bertakwalah yang menang. Dan yang Maha Kuasa berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana Dia patut ditakuti, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai orang Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, khotib mengambil judul tentang orang tua. Kita semua pasti memiliki orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Dan dalam syariat Islam, wajib baginya seorang anak untuk berbakti dan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang tua yang hina mendapati kedua orang tuanya, tapi ia tidak jadikan keduanya sebagai sarana meraih surga. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun pernah bersabda bahwa ridho Allah bersama dengan ridho kedua orang tua, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tahu tidak mengapa Allah memberikan keistimewaan yang besar terhadap kedua orang tua kita? Jawabannya adalah karena begitu besar jasa kedua orang tua kita terhadap kita. Sungguh, jasa orang tua, apalagi seorang ibu, begitu besar. Mulai saat mengandung, dia mesti menanggung berbagai macam penderitaan. Tak kalah dia melahirkan juga demikian. Begitu pula saat menyusui, yang sebenarnya waktu istirahat baginya. Namun, dia rela lembur saat si bayi kecil kehausan dan membutuhkan air susunya. Oleh karena itu, jasanya sangat sulit sekali untuk dibalas, walaupun dengan memikulnya untuk berhaji dan memutari Ka'bah. Dari Abi Burdah, ia melihat Ibnu Umar dan seorang penduduk Yaman yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Orang itu bersenandung, sungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat patuh. Apalagi tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Orang itu lalu berkata, wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepadanya? Ibnu Umar menjawab, engkau belum membalas budinya, walaupun setarik napas yang ia keluarkan ketika melahirkan. Bayangkan, orang yang sudah mengandung ibunya untuk berhaji saja tidak bisa dikatakan membalas jasa ibunya, walaupun hanya sekedar membalas rasa sakit saat melahirkan kita. Lantas, apakah pantas bagi kita untuk tidak berbakti dan berbuat baik kepadanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dalam beberapa ayat, Allah selalu menggandengkan amalan berbakti pada orang tua dengan mentauhidkannya dan larangan berbuat syirik. Ini semua menunjukkan agungnya amalan tersebut. Bahkan teman-teman berbakti kepada kedua orang tua adalah bagian dari sebaik-baiknya amalan. Kita dapat melihat pada hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salat pada waktunya." Lalu bertanya, "Kemudian apalagi?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." Lalu mengatakan, "Kemudian apalagi?" Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bakti pada orang tua akan menambah umur, juga bisa menambah umur kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat." Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman, tahu tidak cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Ada beberapa cara untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antaranya adalah yang pertama, menaati perintah keduanya selama bukan dalam perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, mendahulukan perintah mereka dari perkara yang hanya dianjurkan sunnah. Sebagaimana pelajaran mengenai hal ini terdapat pada kisah Juraij yang didoakan jelek oleh ibunya karena lebih mendahulukan sholat sunnahnya daripada panggilan ibunya. Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia di hadapan keduanya. Di antaranya adalah dengan tidak mengeraskan suara di hadapan mereka. Masya Allah, begitu agungnya perintah Allah untuk mentaati dan berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa terus berbakti kepada mereka berdua, kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan sehingga Allah nanti akan memasukkan kita dan ayah ibu kita ke dalam surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.